Hai guys, balik lagi di Jalan-Jalan Yo seperti biasa bareng aku Deavinda. Nah, hari ini aku lagi berwisata nih di Kabupaten Sukoharjo, tepatnya di Kecamatan Gata di Desa Trangsan. Ada apa aja sih di Desa Trangsan ini? Karena dengar-dengar di sini itu merupakan sentra penghasil rotan terbesar juga di Indonesia. Makanya ikutin terus perjalanan aku hanya di Jalan-Jalan Yo. Nah, kita udah sampai di salah satu home industry yang ada di Desa Trangsan ini. Nah, aku bakal ngobrol sama pemilik home industry ini. Terus kita muter-muter dan cobain gimana caranya menganyam rotan sih. Yuk ikutin perjalanan aku terus. Nah, saat ini aku lagi bersama salah satu pelaku usaha yang ada di Desa Trangsan. Dengan siapa, Mbak? Indri. Indri ya. Aja? Mbak Indri? Iya. Mbak Indri ini salah satu pelaku usaha yang ada di Desa Trangsan ya? Iya. Kalau Mbak Indri ini usahanya yang ada di sini? Iya. Namanya apa nih, Mbak? Nama usaha saya Indri Rotan. Indri Rotan, oke. Nah, aku mau tanya-tanya dikit nih, Mbak. Untuk Indri Rotan ini udah berdiri sejak kapan sih, Mbak? Ini sebenarnya usaha keluarga ya. Jadi Indri Rotan itu berdiri di tahun 1990 yang diawali dari orang tua yang sampai saat ini masih ada di industri kerajinan rotan ini. Masih eksis juga ya? Iya, alhamdulillah. Berarti udah berapa tahun tuh, Mbak, kurang lebih ya, 90? Sudah 33 tahun. Wow, luar biasa. Itu bisa bertahan begitu lama, itu gimana sih, Mbak, pemasarannya? Penjualannya itu targetnya ke mana gitu? Iya, kebetulan memang Indri Rotan ini 80% produknya itu diekspor ya. Oh, jadi okay. Perjalanan kita tidak mudah. Jadi kita pernah bangkrut, kita pernah tanpa order beberapa bulan. Cuma memang komitmen kita mencintai industri rotan ini, jadi bagaimana caranya kita tetap survive ada di kerajinan rotan ini. Oh, oke. Kalau untuk ekspor itu biasanya ada di negara mana aja itu, Mbak? Kalau yang sekarang itu kita banyak ke Amerika sama Australia, tapi di tahun 2004-2006 kita banyak ke Italia ya, ke Cagliari itu lumayan banyak. Jadi kita pernah produksi satu bulan itu 4-8 kontainer. Untuk diekspor? Ya. Wow, mantap banget. Terus untuk itu ekspornya dari sana yang cari ke sini atau Mbak Indri yang menjemput bola nih atau gimana? Kebetulan buyer kita itu buyer lama ya. Jadi memang awalnya kita pakai marketing yang memang dia pesan ke sini. Setelah itu biasanya kalau untuk custom order itu dari buyer. Jadi buyer punya gambaran model apa sih yang laku di sana, itu kita buat sampel dan akhirnya bisa laku dijual di pasar ekspor. Berarti bisa custom juga ya di Indri Rotan ini. Oke. Malah justru ini kebanyakan memang custom ya. Jadi kebanyakan custom. Iya, kita membuat itu sesuai pesanan, sesuai PO. Oh, terus kalau misal nggak ekspor nih, misal aku mau pesen salah satu kerajinan rotan yang ada di Indri Rotan ini, caranya gimana nih, Mbak? Bisa banget langsung datang ke home industry kita atau enggak bisa menghubungi kita via online. Ada apa aja nih via online? Indri Rotan sudah ada di Instagram, di Facebook, terus marketplace kita lagi nyoba nih di Shopee sama termasuk digital katalognya yang kita perbaharui juga sih. Karena sekarang penawaran ke buyer itu memang harus kita lakukan ya untuk kondisi saat ini. Boleh di-spill Mbak username Facebook atau Instagramnya? Boleh nih, kalau mau
kepo ya, mau lihat produknya Indri Rotan, bisa add Indri Rotan, terus Facebooknya juga Indri Rotan. Ya. Oke. Bisa dibeli di Indri Rotan, bisa diorder via online atau langsung datang ke home industrinya yang ada di sini. Nah, aku jadi penasaran Mbak nih, Mbak pengen lihat ada kerajinan apa aja sih yang ada di sini. Boleh Mbak Indri nemenin aku puter-puter? Kebetulan kali ini kita lagi bikin furniture ya, meja dan kursi. Terus ini full bahan bakunya rotan, tapi biasanya kita bisa custom pakai iron besi, pakai kayu juga. Tapi yang kita buat sekarang lagi rangka dan bahan bakunya rotan semua. Yuk, bisa dilihat. Nah, kalau ini custom juga Mbak atau? Iya sih, sebenarnya kalau kita membuat itu memang prosesnya banyak proses ya, dari mulai rangka. Biasanya kita rangka itu bisa dari kayu, besi, atau rotan sendiri. Terus kita masuk proses anyam kalau memang dianyam, kalau enggak proses gambang. Nah itu. Terus kalau yang ini proses blebet atau menutupi paku-paku agar tidak terlihat. Setelah itu baru di finishing. Oh, itu ya Mbak, kalau paku-paku yang situ. Terus diblebet. Ya. Terus ini tadi proses apa Mbak? Biasanya kan kalau ada yang dianyam itu proses anyam, karena ini prosesnya dekor. Itu kita dekor seperti itu. Oh, okay. Terus kita kemana? Boleh nggak sih Mbak nyobain? Oh, boleh. Mau nyoba? Silahkan. Ya. Nyoba apa nih? Ini? Blebet ya? Iya, oke. Cuma memang harus agak hati-hati karena rotannya sedikit tajam. Oke. Mbak. Permisi ya Mbak. Iya. Oke. Oke. Sini. Tajam ini pinggirnya. Ya, masukin pelan-pelan. Pelan-pelan. Nah, ini salah satu custom juga sih. Jadi memang dililit biar tidak terlihat sambungan-sambungan ininya. Biar lebih rapi, lebih cantik juga ya Mbak. Iya. Ya, jadi ini kulit dari si rotan ini ya. Jadi memang kita ngambil rotannya itu di Kalimantan dan Sulawesi. Terus kita proses di sini. Jadi di Desa Wisata Rotan ini juga memproses untuk bahan bakunya. Jadi ini kulit rotannya yang kita pakai untuk blebet kalau di sini, bending. Kalau untuk kriteria rotan yang dipilih untuk Indri Rotan ini ada nggak sih Mbak, apa kriteria khusus? Harus yang kayak gimana gitu rotannya? Iya sih, kalau kualitasnya memang kita kualitas ekspor ya kita memilih bahan yang terbaik ya. Karena nggak mungkin kita mengecewakan buyer daripada nanti setelah sampai sana kita kena klaim. Jadi memang bahan-bahan yang kita pakai itu bahan-bahan berkualitas yang kualitasnya kualitas ekspor. Tapi nanti beda lagi untuk produk-produk lokal ya, karena memang harga ekspor dan lokal itu sangat jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Iya. Berarti lebih bagus mana Mbak biasanya? Yang kualitas ekspor ya pasti ya? Iya pasti, karena biasanya buyer itu punya standar kualitas masing-masing untuk perusahaan mereka ya. Jadi kami yang memproduksi pun harus menyesuaikan standar kualitas di perusahaan tersebut. Untuk kalau diekspor itu biasanya di sana dijual lagi gitu? Iya, kita produksinya massal ya. Jadi saya jarang banget untuk membuat retail produk. Jadi memang kita produksi massal yang jumlahnya tuh sekali order bisa minimal 100 lah, bisa mungkin sampai 1000 pieces. Berarti ternyata orang luar negeri aja, orang mancanegara berminat ya untuk kerajinan rotan ini. Iya, dan salah satu produksi rotan terbesar itu ya di Indonesia. Hampir 80% rotan itu berasal dari Indonesia. Oke, dan salah satunya ada di Kecamatan Gata, di Desa Trangsel. Kalau sentral industrinya iya, tetapi tetap kita rotan kita ambil dari Kalimantan dan Sulawesi.
Nah, tadi udah seru banget ngobrol-ngobrol bareng Mbak Indri, salah satu pelaku usaha yang ada di Desa Trangsan ini. Nah, saat ini aku lagi ada di Galeri Kelurahan Desa Trangsan. Lihat di sini produknya ada banyak banget dan pastinya bagus-bagus banget. Setelah ini akan ada yang lebih seru lagi, makanya jangan kemana-mana, tetap di Jalan-Jalan Yuk. Hai guys, balik lagi di Jalan-Jalan Yuk. Nah, saat ini aku lagi bareng sama Bapak Kepala Desa yang ada di Desa Trangsan sama Pak Mujiman. Iya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah, semoga sehat selalu Ya, Pak. amin, ya. Ini aku mau tanya-tanya dikit nih Pak tentang Desa Trangsan ya. Ya. Sebenarnya gimana sih Pak pertama kali keberadaan rotan itu di Desa Trangsan ini sehingga Desa Trangsan ini bisa menjadi desa wisata sentra penghasil rotan ya? Oh iya, iya. Ya, Trangsan itu keberadaannya sentra industri mebel rotan ini sejak tahun 1917, yang mana dipelopori oleh seorang Demang Wongso Laksono. Beliau juga lurah pertama. Hasil-hasil kerajinan beliau sangat bagus sekali. Dia kebetulan ahli bidang anyam rotan maupun bambu. Dan akhirnya Sang Raja Surakarta ini tertarik dengan hasil-hasil kerajinan beliau. Sang Demang akhirnya ditimbali untuk menghadap Sang Raja untuk membawa hasil-hasil kerajinan. Dan setelah dia hadir di kerajaan, menghadap Sang Raja, akhirnya Sang Raja itu wedar sabdo kalau orang dulu itu bilang. Wedar sabdo? Dia wedar sabdo itu memberikan kata-kata yang betul-betul kejadian ya. Alhamdulillah pada waktu itu Sang Raja wedar sabdo bahwa industri mebel rotan Trangsan ini nanti yang akan menjadi tulang punggung perekonomian yang ada di Desa Trangsan dan sekitarnya. Oh, sudah diramalkan ya Pak? Ya. Terus gimana Pak, kapan jadi desa wisata nih untuk Desa Trangsan? Alhamdulillah pada waktu itu perkembangannya sangat pesat sekali. Pada puncaknya di tahun 90-an. 90-an kita sebulan bisa mengirim ke luar negeri sekitar 400 sampai 500 kontainer per bulan. Wow. Kita bisa menampung tenaga kerja hampir 9.000 tenaga kerja. 9.000? Ya, para pelaku usaha sekitar ada 450 pengrajin maupun pengusaha. Sampai sekarang? Iya, ini akibat krisis global tahun 2006, kita memang ada permasalahan ya waktu itu kita mengalami penurunan drastis pada tahun 2006. Karena kita dihadapkan dengan 5 permasalahan besar. Yang pertama, menghilangnya bahan baku. Yang kedua, larinya para pembeli, banyak yang pindah. Yang ketiga, desain-desain kita yang ketinggalan. Yang keempat, banyak tenaga kerja yang beralih profesi. Yang kelima adalah permodalan. Jadi kita dihadapkan dengan 5 permasalahan besar. Itu pada tahun 2006 ya Pak? Iya. Terus gimana caranya Desa Trangsan ini bisa survive sampai akhirnya masih bisa berdiri nih sampai sekarang? Dan alhamdulillah pada tahun 2009 kami bersama para pelaku usaha mengadakan rembuk bersama. Akhirnya terbentuklah Forum Rembuk Industri Mebel Rotan Trangsan, yang mana adalah suatu wadah untuk berembuk bersama dalam rangka mengatasi permasalahan besar yang kita hadapi. Dan alhamdulillah satu persatu permasalahan itu bisa kita hadapi. Ini hasil kerjasama kita dengan pemerintah desa, dengan pemerintah kabupaten, juga lembaga-lembaga lain yang peduli dengan industri mebel rotan Trangsan. Oke, jadi memang diperlukan kerjasama ya Pak untuk bisa mengembangkan desa wisata Trangsan ini. Ya. Terus apa sih Pak keunikan nih yang ada di Desa Trangsan? Di sini kan desa wisata ya, berarti berharap untuk pengunjung nih datang mengunjungi tempat wisata ini. Terus apa Pak keunikannya desa wisata Trangsan ini? Ya, keunikan desa Trangsan itu tidak dimiliki oleh desa-desa yang lain ya. Apa itu? Kita bisa mengolah rotan, walaupun sebetulnya kita tidak punya rotan. Itu bisa mengolah rotan sejak zaman kerajaan sampai saat ini, dan eksis bahan baku bisa rutinitasnya tidak tersendat-sendat, bisa selalu ada.
Oke. Terus juga ada workshop ya Pak ya? Ada Ya. pengunjung bisa Pengunjung mencoba. ya bisa. Dan setiap pengunjung kebetulan kita fasilitasi untuk keliling dulu ke pengrajin maupun pengusaha, dan kita kenalkan dengan rotan. Setelah kita kelilingkan ke desa, ke tempat-tempat tujuan wisata industri, akhirnya kita kembali ke balai desa untuk diberi pelajaran tentang edukasi bagaimana cara menganyam rotan yang baik. Oh, Jadi berarti untuk bagaimana nanti generasi kita itu tidak punah, jadi tidak ada yang meneruskan sampai Iya, anak cucu benar kita sekali. ya. berarti biar generasi muda dan semuanya itu tahu ya Pak Iya. kalau ini Indonesia punya kerajinan rotan Iya, yang betul. sangat luar biasa. Terus katanya di Desa Wisata Trangsan ini ada salah satu event yang terkenal banget nih Pak. Oh, iya. Gerebek Penjalin ya. Ya, Gerebek Penjalin. Nah itu apa sih Pak? Itu tuh acara apa Gerebek Penjalin Gerebek itu? Penjalin adalah wujud syukur kita kepada Sang Khalik, Sang Pencipta, yang mana kita itu dianugerahi sumber daya manusia yang luar biasa. Karena walaupun kita tidak punya rotan, seperti yang saya katakan Iya. tadi, kita bisa mengolah rotan sejak zaman kerajaan sampai saat ini dan eksis. Itu jadi kita wujud syukur kita, dan kita wujudkan dengan Gerebek Penjalin, dengan gelar budaya. Kita menampilkan kegiatan-kegiatan masyarakat, baik karnaval untuk anak, kebudayaan-budayaan yang ada di lingkungan kita tampilkan semuanya. Untuk blek di halaman Balai Desa Trangsan ini, dan sangat antusias sekali para warga yang ikut serta dalam meramaikan Gerebek Penjalin. Gerebek Penjalin itu katanya ada gunungan juga ya Iya, Pak ya? Itu ada. gunungan apa itu Pak? Gunungan hasil-hasil kerajinan yang nanti diperebutkan oleh para Warga? warga yang ikut menyaksikan kirap budaya tadi. Wah, luar biasa. Apa aja tuh Pak kerajinannya? Misalnya Ini banyak ada- sekali, ada yang gebuk kasur, bola takro, terus Oh, parsel-parsel, juga kerajinan-kerajinan kecil yang lainnya. itu boleh dihadirin oleh masyarakat umum apa cuma dari Kecamatan Gatak atau? Untuk masyarakat umum. Masyarakat umum ya, semua boleh semua. datang ya? Iya, boleh datang. Khususnya di wilayah Sukoharjo maupun daerah-daerah yang lainnya. Dan ini sudah memasuki Gerebek Penjalin yang ke-6 kemarin. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan didukung seluruh lapisan masyarakat. Partisipasi tiap RT ini sangat semangat sekali. Kemarin kebetulan kita ngambil tema pewayangan. Jadi tiap RT Pewayangan. kami perintahkan untuk membuat tokoh wayang untuk ditampilkan dalam kirap kemarin. Ini bukan Pak salah satunya? Iya, salah satunya Salah ini. satunya ini ya? Iya, ini juga ini Gatot Kaca ini. Ini dikirap Pak kemarin, Iya, di bawah kemarin gini? dikelilingkan. Bisa. Wah, luar biasa. Nah tadi kan kita ngobrol ya Pak, untuk di Desa Wisata Trangsan ini Iya. udah ekspor ya ke Iya. luar negeri, ke mancanegara. Terus kira-kira omset yang dihasilkan itu biasanya berapa sih Pak untuk Iya, per bulan? internasional ini kebetulan sejak tahun 2011 setelah terbentuk klaster ini memang sangat ada kemajuan ya. Iya. Kita bisa mencapai 150 kontainer per bulan. Itu bisa dikirim ke mancanegara. Itu melibatkan sekitar 215 pengrajin maupun pengusaha. Di rata-rata per bulan itu bisa 150 sampai 200 kontainer. Itu Padahal pada- satu kontainer itu berapa Pak? satu kontainer itu kalau rotan sekitar 200-an 80 juta nilainya tiap kontainernya. Wow. Dan alhamdulillah di tahun 2023 kemarin kita dianugerahi oleh Kementerian Keuangan lewat LPEI ya, Lembaga Pendampingan Ekspor Impor, kita dianugerahi sebagai desa devisa. Desa devisa. Iya. Oke. Menyumbang devisa negara ya? Iya, itu sejak tahun 87 kita sudah ekspor, berarti sudah Sejak menyumbang tahun devisa 87. sejak 87 ya. Itu udah dapat terus desa devisa atau baru kemarin Pak? Baru tahun kemarin, ini? baru Iya. kemarin, karena diteliti ternyata Trangsan ini memang betul-betul menghasilkan devisa yang luar biasa. Karena di sini kan luar biasa banget ya Pak ya UMKM-nya. Sebenarnya pasti nggak lepas juga dong sama pemerintahan, Desa, ya pemerintahan desa yang luar biasa juga. Apa sih Pak yang dilakuin Bapak sebagai kepala desa agar bisa terus Iya. memajukan wisata Ya, desa saya wisata ini? selaku pemerintah desa juga selalu mensupport adanya industri mebel hutan Trangsan ini. Dan setiap kesulitan kami selaku pemerintah desa Trangsan selalu menghadirkan baik kegiatan-kegiatan, pelatihan-pelatihan, kita kerjasama dengan
dinas-dinas yang betul-betul sangat antusias menggeliatkan adanya industri mebel hutan Trangsan. Jadi saya selaku pemerintah Desa Trangsan sangat mendukung sekali adanya industri mebel hutan yang ada di Desa Trangsan ini. Oke, terakhir Pak, ada pesan-pesan nggak buat pemirsa di rumah biar datang nih ke Desa Wisata Trangsan biar Ya, kami liburan nih? sekali kepada seluruh warga Desa Trangsan dan sekitarnya bisa hadir di Desa Wisata Rutan Trangsan, khususnya di bidang pendidikan untuk anak-anak ya. Sekolah-sekolahan mulai dari PAUD, SD, TK maupun SMP, SMK untuk hadir berwisata edukasi yang ada di Desa Trangsan. Yang nantinya tujuannya sangat jelas sekali untuk supaya industri hutan Trangsan bisa turun-temurun sampai anak cucu kita dan generasi kita lebih dekat dengan rotan. Karena rotan adalah sumber penghidupan ya. Way of life, rotan adalah penghidupan. Iya, way of life ya Pak ya. Berarti pokoknya buat teman-teman pemirsa TV 10 yang ada di rumah, jangan lupa datang ke Desa Trangsan karena di sini tuh wisata edukasi ya Pak ya. Pinternya dapat, senengnya dapat, ya. nanti dapat oleh-oleh juga ya. Dan ini alhamdulillah kita membangun destinasi wisata itu Umbul Gayam Pitu. Umbul Gayam Pitu. Umbul Jadi Gayam nanti Pitu akan kita bangun wisata air ya. yang nantinya setelah kita beri pelajaran edukasi bisa berwisata di Umbul Gayam Pitu. Oke, di mana itu Pak? Di situ? Ini sebelah barat Balai Desa itu sekitar 1 kilo. Nanti bisa. Ini sudah mulai dibangun. Nanti kalau udah jadi kita kesini lagi Iya, Pak. nggak apa-apa. Bisa jalan-jalan ya. Bisa renang nggak Pak? Oh, bisa. Oh, bisa. Ada kolam renangnya ada itu sudah dibangun khususnya untuk anak-anak, untuk outbound juga Iya. ada. Wah, pasti makin seru ya Pak ya Ya, berwisata di Desa Wisata Trangsan ini. Baik Pak, kalau gitu makasih banyak Ya, udah sama-sama. menyempatkan Ye. waktunya Ya. untuk ngobrol-ngobrol bareng Ya. kita. Kita pamit undur Ya. diri ya Pak ya. Ya, terima kasih Mbak juga Wah. dari TV 10. Baik Pak, kalau gitu terima kasih banyak. Ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, seru banget hari ini kita udah keliling, udah nyoba untuk membuat kerajinan rotan juga. Pokoknya saksikan terus jalan-jalannya di episode-episode berikutnya hanya di TV 10. Bye-bye.